ulama-ulama kita yang memberikan penjelasan kepada kita tentang hakikat riya. Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat Abu Umamah Al-Bahili, beliau melihat seorang laki-laki, Pak, sholat di masjid, ketika sujud nangis. Faqala, kemudian sahabat Abu Umamah Al-Bahili mengatakan padanya, Anta laukana hada fi baiti. Mas, seandainya nangismu itu di rumahmu itu lebih baik. Artinya sholat di rumah, sholat sunnah di rumah, kemudian di dalam sholat itu nangis, karena jauh dari riya. Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, lil murai salasu alaman. Orang yang riya itu punya 3 tanda. Yaksalu idza kana wahdahu. Tanda pertama, kalau dia sendirian, nggak ada yang lain, malas dia ibadah. Berarti ini tanda pertama kalau dia riya. Wa yanshatu idza kana finnas. Tanda yang kedua, kalau bareng sama orang itu semangat. Tanda yang kedua. Wa yazidu fil amal idza usniya alaihi wa yanqusu idza dumma. Tanda yang ketiga, dia terpengaruh dengan pujian dan celaan orang. Kalau dipuji, tambah semangat. Kalau dicela, loyo. Kalau dicela, malas. Kalau dipuji, semangat. Kalau dicela, malas. Ini tanda yang ketiga. Seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad, yang sering kita dengar nama ini, beliau mengatakan, kanu yura'una bima ya'malun wa sarul yauma yura'una bima la ya'malun. Dulu, orang-orang zaman dulu itu penyakitnya adalah mereka memamerkan amalan-amalan yang mereka lakukan. Wasarul yaum yura'una bima la ya'lamun. Sedangkan sekarang saya dapati orang itu banyak sekali memamerkan amalan-amalan yang dia tidak amalkan. Itu di zaman tabi'in Pak Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad sezaman dengan Abdullah bin Mubarak. Tabi'in. Beliau mengatakan zaman dulu itu orang memamerkan amalannya, amalan yang telah diamalkan. Sekarang dia memamerkan amalan yang tidak dia amalkan. Apa itu, Pak? Berarti ya itu termasuk yang selfie itu, Pak, ya. Selfie. Ada masjidnya itu mirip dengan Masjid Nabawi. Terus dia selfie, belakangnya mirip pintunya dengan Masjid Nabawi, selfie. Termasuk itu. Dikira dia supaya orang kira dia telah pergi ke Masjid Nabawi. Padahal itu bukan Masjid Nabawi. Selfie di belakangnya betul-betul Masjid Nabawi saja mengkhawatirkan, Pak, ya. Khawatir riya. Kalau ini khawatir apa, Pak, ini? Foto background belakangnya itu pintu mirip dengan pintu Masjid Nabawi. Ini yang kita khawatirkan kan dua. Satu riya, yang satu ngapusi. Itu yang dikhawatirkan oleh Fudail bin Iyad. Kemudian Bapak yang saya hormati, seorang tabi'in namanya Ikrimah. Beliau mengatakan, innallaha yu'til abda ala niyatihi ma la yu'tihi ala amalihi li'anna niyata la riya'a fiha. Allah Subhanahu wa taala itu, Pak, memberikan ganjaran kepada hambanya berdasarkan niatnya, beda dengan memberikan ganjaran kepada hambanya berdasarkan amalnya, beda. Li'anna niyah la riya'a fiha. Karena niat itu tidak ada unsur riya di dalamnya. Yang bisa terkena riya adalah amalan yang sudah tampak, ucapan yang sudah tampak. Sedangkan keinginan hati, niat hati nggak diketahui oleh orang. Oleh karena itu, Bapak yang saya hormati,
berdasarkan ucapan Ikrimah ini seorang tabi'i dan juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang niat baik, man hamma bihasanatin falam ya'mal biha kataballahu indahu hasanatan. Barang siapa yang niat melakukan kebaikan, ketaatan, amal soleh, terus nggak jadi, ditulis oleh Allah dia mendapatkan satu kebaikan. Insya Allah Pak, genep itu. Karena kita nggak mungkin riak. Niat gimana kita riak memamerkan niat kita? Nggak bisa. Nah, itu oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan orang itu senantiasa dalam kebaikan selama dia selalu niat untuk melakukan kebaikan. Meskipun nanti nggak jadi, nggak jadinya kenapa? Kenapa? Atau nggak kenapa? Gitu Pak ya. Kalau nggak jadi dapat satu pahala. Kemudian seorang ulama yang bernama Abu Sulaiman dia mengatakan at-tawakki 'anil amal asyaddu minal amal. Memelihara amal supaya ikhlas, tidak tercampur riya, ini justru lebih sulit Pak ya daripada mengamalkan. Kita mau sedekah ini juga sebetulnya sulit Pak ya, karena kita menentang sifat kita yang asli yaitu bakhil, tambah nanti godaan setan menggoda kita. Jangan banyak-banyak infak, jangan banyak-banyak sedekah, awas nanti miskin, apalagi sekarang pandemi, hati-hati setan. Hawa nafsu kita juga jangan. Ketika kita mau sedekah itu kita sudah berjihad melawan setan, melawan hawa nafsu. Sulit. Tapi lebih sulit adalah mempertahankan amal itu, jangan sampai nanti riya. Ini lebih sulit. Kemudian Ibrahim bin Adham beliau mengatakan ma sadaqallahu man arada an yastahira. Tidak akan mungkin bisa jujur kepada Allah siapapun yang tujuannya terkenal. Orang kalau tujuannya terkenal susah, nggak mungkin untuk bisa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala.